Salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fatal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sidang jemaah rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya bagi kita. Saking banyaknya nikmat Allah, yakin tidak ada di antara kita yang mampu menghitung betapa banyak nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di yaumul Jum'ah ini, yaumul mubarakah ini, hendaknya tentu kita akan sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yakni dengan nikmat kita dipersaudarakan sebagai sesama muslim. Nikmat persaudaraan dalam Islam ini ataupun nikmat ukhuwah Islamiyah ini tentu menjadi satu nikmat yang dengan nikmat ini kita bisa saling berkasih sayang, saling menyayangi, saling membantu, saling peduli, dan lain sebagainya. Dan tentu pula hendaknya kita meyakini siapapun di antara kita, apapun pangkat dan jabatannya, status sosialnya, tentu tidak ada orang yang bisa hidup sendiri di dunia ini. Pastilah ia membutuhkan bantuan, membutuhkan kehadiran orang lain. Makanya selain kita hendaknya kita membangun hablum minallah, dengan kita terus bertaqarrub ilallah, dengan kita hendaknya semakin khusyuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Juga di dalam agama kita ini kita diajarkan untuk kita terus memperbaiki, terus agar bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan sesama manusia, secara khusus kepada sesama muslim, hablum minan nas. Dengan kita bisa membangun ukhuwah yang sebaik-baiknya. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai saudara sesama muslim, bahkan ia menjadi cabang keimanan. Bahkan ia menjadi salah satu tanda keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah sekali agama kita mengibaratkan hubungan di antara sesama muslim itu. Kita bisa lihat misalnya di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Saff ayat 4. Termasuk di dalam perang sekalipun hendaknya kita bisa membangun shaf yang rapi, yang kokoh. Dan inilah bagaimana hendaknya termasuk di dalam kita membangun hubungan persaudaraan di antara kita, seperti sebuah shaf yang rapi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai hamba-hambanya yang ia berperang. Jika mereka berperang, maka dalam keadaan shaf yang rapi, ibarat bangunan yang saling menguatkan. Nabi kita juga pernah mengibaratkan persaudaraan sesama muslim itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad.
idza istaka minhu udun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Maknahu, perumpamaannya orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, menyayangi ibarat seperti tubuh. Apabila ada anggota tubuhnya yang sakit, maka seluruh tubuhnya juga merasakan tidak enak ataupun demam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa di dalam kehidupan ini, tentu tidak selamanya kita ataupun saudara kita dalam keadaan baik-baik saja. Ada-ada saja, bahkan selain diri kita juga tentu kita juga bisa melihat orang lain dalam keadaan yang tidak baik-baik, ataupun mereka bisa saja sedang ditimpa musibah, sedang mengalami bencana, sedang mengalami sesuatu yang mengakibatkan, termasuk saudara-saudara yang kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Update terakhir dari BNPB sudah hampir mencapai 1.100. Belum lagi yang hilang, belum yang luka-luka, belum yang masih mengungsi, bahkan dikabarkan masih ada lagi banjir susulan. Jangan dimuliakan Allah SWT. Apa refleksi dari pemaknaan kita terhadap ukhuwah Islamiyah ini? Maka disinilah adalah bahwasanya hendaknya kita meyakini, memahami bahwasanya hubungan persaudaraan kita ini, di dalam kita saling mencintai, menyayangi, mengasihi ini, hendaknya kita menumbuhkan. Salah satu yang hendaknya kita lakukan adalah hendaknya kita menumbuhkan kepedulian di dalam diri kita, terkhusus kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan pertolongan kita. Allah Ta'ala mengingatkan kita di dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam hal yang baik. Wabil khusus nanti dalam hal ketika ada saudara kita yang memang membutuhkan bantuan, uluran, pertolongan tangan kita. Ada riwayat yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis, disebutkan satu ketika ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW. Ia bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ayun nas ahabbu ilallah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Wahabul a'mal ilallah, dan amalan apa yang juga paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita menjawab, ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wahabul a'mal ilallah azza wa jalla, dan sebaik-baiknya amalan di sisi Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla, yakni ada 4 hal secara spesifik disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah sururun yudkhiluhu ala muslim, memberi kebahagiaan, membuat kegembiraan kepada saudaranya sesama muslim. Mungkin dengan tawanya, dengan candanya, mungkin dengan bantuannya, mungkin dengan bahkan dengan kehadirannya, terkhusus dalam ketika ia menjenguk saudaranya yang sakit. Apapun itu, sururun, sesuatu yang bisa membawa kegembiraan, kebahagiaan bagi saudaranya yang lain. Yang kedua kata Nabi adalah orang au yuksafu anhu, yakni orang yang bisa menghilangkan satu kesulitan, kurbatan. Orang yang bisa menghilangkan satu kesulitan dari kesulitan saudaranya ataupun orang lain. Kalau ada saudara kita yang mengalami kesusahan, hendaknya kita berusaha menghilangkan kesusahan itu dengan tentu segenap kemampuan kita, apapun kesusahannya ataupun kesulitannya. Dan yang ketiga kata Nabi, au yuqdu anhu dainan, yakni ataupun orang yang membayar hutang dari saudaranya. Apabila ada saudaranya yang memiliki hutang yang ia tidak mampu membayarnya. Dan yang ketiga, au yuqridu anhu ju'an,
ataupun orang yang menghilangkan kelaparan dari orang lain ataupun saudaranya. Seterusnya dalam hadis ini di ujungnya Nabi kita juga bersabda, "Walan amsi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilallah an i'takafa fi hadzal masjid, yakni Masjid Nabawi syahrun." Sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku, kata Nabi, di dalam rangka aku memenuhi hajatnya, kebutuhannya, lebih aku cintai, kata Nabi, ketimbang aku beritikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi, selama 1 bulan penuh. Padahal kita tahu betapa besar pahalanya orang yang bisa beritikaf di Masjid Nabi. Bahkan beritikafnya selama 1 bulan penuh, ternyata itu tidak bisa mengalahkan pahalanya ataupun lebih dicintai oleh Nabi, yakni dengan ketimbang ia membantu saudaranya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang kita berpikir, jangankan membantu orang lain, diri kita pun butuh bantuan. Jangankan kita peduli kepada orang lain, kita kadang-kadang berpikir bagaimana orang lain bisa peduli dengan kita. Memang membantu orang lain itu berat, tidak mudah bagi kita. Karena apatah lagi kalau memang kita juga membutuhkan bantuan orang lain dengan segala macam problematika kita. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata membantu saudara kita, kebaikannya juga kembali kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7, mengingatkan kita. Allah Ta'ala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada diri kalian sendiri. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara spesifik Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda dengan satu hal yang akan membuat kita hendaknya kita termotivasi membantu orang lain. Nabi kita pernah bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasa anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya di dunia ini, maka Allah akan melepaskan kesulitannya, kesukarannya, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Wa man yassar ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusannya orang lain di dunia ini, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, maka Allah akan menutupi aibnya juga baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong saudaranya selagi hambanya menolong orang lain. Dalam hadis yang lain, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang mencukupkan kebutuhan saudaranya, maka Allah juga akan mencukupi hajatnya ataupun kebutuhannya. Maka semoga dengan khutbah yang singkat ini bisa memotivasi kita, menyemangati kita, adalah bahwasanya kita memang adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah Ta'ala ingatkan kita, tidak hanya bagi saudara kita yang memang sedang diuji dengan bencana alam, juga sebetulnya merupakan ujian juga bagi kita. Apakah kita tumbuh kepedulian di dalam diri kita? Apakah kita mau membantu saudara kita yang saat ini sedang kelaparan? Bahkan mereka kehilangan banyak saudaranya, keluarganya, kehilangan rumahnya, hartanya. Bahkan mereka mungkin masih mengungsi. Apakah tumbuh di dalam diri kita kepedulian? Apakah kita mau membantu mereka? Dan jamaah dimuliakan Allah SWT, ternyata berbuat baik juga kembali kepada diri kita. Maka semoga kita yang hadir di tempat yang mubarakah ini, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesadaran diri, kita diberikan kemudahan untuk kita juga bisa berbuat baik, terusus kepada saudara-saudara yang memang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa